Shalom Bapak Ibu, selamat siang buat semua karyawan MNC yang hari ini sudah bisa memberikan waktu buat Shalom Bapak Ibu, sorry saya lupa mic-nya. Oke, terima kasih sudah hadir di siang hari ini untuk ikut persekutuan doa MNC Group. Saya berharap bahwa kita semua hari ini tetap terus dalam perlindungan Tuhan, dan kalaupun ada yang hari ini kurang enak badan ataupun merasa kurang baik fisiknya, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kekuatan yang baru, kesembuhan yang baru. Dan yang hari ini hatinya mungkin kurang enak, Tuhan Yesus akan memberikan sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes bahwa Tuhan memberikan roh penghibur yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang Bapa akan sampaikan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Roh Kudus yang manis, terima kasih buat siang hari ini, sungguh luar biasa yang Kau berikan, perlindungan yang ajaib, dan kami diberikan roh penghibur yang sungguh memberikan kami penghiburan di masa-masa kesesakan, bahkan yang mengingatkan kami juga walaupun di dalam kegirangan sekalipun, supaya hati kami tetap melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada dunia ini. Tuhan Yesus, yang hari ini kami bersatu hati, kami berkumpul karena kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan rema yang baru yang akan disampaikan oleh Pak Vincent Hilliard pada hari ini, dan kami mau terima kekuatan yang baru, kami mau terima rema yang baru yang daripadamu yang akan menguatkan kami. Sungguh Tuhan, oleh kuasa kebangkitan-Mu kami telah menjadi ciptaan yang baru. Engkau yang membuat kami layak untuk menghampiri tahta kekudusan-Mu yang maha mulia. Terima kasih Yesus, kami mengundang secara bebas Roh Kudus-Mu, Roh Kudus yang manis, untuk hadir di hati kami, di tengah-tengah kami, bahkan di MNC ini, di kantor kami, di rumah kami, di Indonesia ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau sungguh untuk hadir dalam hidup kami. Terima kasih, haleluya, amin. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu, oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Bapa, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri
melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat sungguh-sungguh. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sembah Allah kita yang ajaib. Oleh karena kuasa kebangkitannya kita terima, kita menjadi ciptaan yang baru. Tuhan sudah mengubahkan kita, Tuhan memberikan kita otoritas, Tuhan memampukan kita untuk menghalau segala hal yang negatif. Tuhan memampukan kita untuk berdiri tegak sampai pada hari ini. Oleh karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami siap terima firman Tuhan, kami siap terima rema yang baru. Tuhan, Kau jamah hati kami supaya kami buka lebar, supaya tanah di hati kami menjadi gembur dan setiap firman yang ditaburkan tumbuh dengan subur sehingga kami menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Haleluya, amin. Saya persilahkan Pak Vincent untuk memberikan firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom Bapak. Vincent, yes, terima kasih. Your volume is not on. Shalom, shalom. Semua luar biasa, puji Tuhan. Happy Pentecost juga buat semua kita yang kita baru saja melewati hari Pentecost. Sudah bukan lagi ke Paskah, sudah lewat kebangkitan, kita sudah masuki juga Pentecost. Tapi hari ini kita akan bicarakan tentang satu rahasia yang kita ingin tenggelam di dalamnya.
Dan kita bersyukur, kita sudah puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan di siang hari ini di tengah-tengah panggilan pekerjaan kita. Dan sebelum kita continue, kita mau satu dalam doa untuk firman Tuhan bagi kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk waktu ini, kami bersyukur untuk momen pewahyuan bagi setiap kami. Tuhan berbicara bagi kami, Tuhan terima kasih kami boleh memuji, muliakan nama Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah panggilan pekerjaan kami. Tuhan terima kasih, dan saat ini Tuhan Roh Kudus, Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Berbicaralah bagi kami, singkapkan yang terselubung, dan berikan kami hati kami melihat, mengerti, dan mata kami melihat apa yang Kau sediakan dan lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan dari awal hingga akhirnya, hanya jadi dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami sambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus, kita akan bicarakan satu hal yang penting yang kita ingin sama-sama dicelikan. Nah, kita mau mulai dari ketika kita bicara kebangkitan, Tuhan sudah bangkit dan bahkan sudah naik ke surga, dan Dia sudah mencurahkan rohnya bagi kita. Maka ada dua hal yang hari ini kita mau bicarakan, yang kita ingin menjadi dasar dari kemenangan, hidup kemenangan kita. Karena kita harus, Tuhan memanggil kita, dan Dia mati di kayu salib, dan Dia bangkit hanya untuk memberi kehidupan yang berkemenangan bagi kita, untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, kita boleh mengenal Dia, dan kita boleh dan menjadi saksinya. Nah, saudara, kita mau lihat dari dua hal yang kita mesti mengerti dan kita mau diingatkan, di-refresh kembali di siang hari ini. Nah, yang pertama, kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15:17-20. Jadi, ini yang harus kita mengerti, dan kita mau tenggelam di siang hari ini, pewahyuan bagi kehidupan kita, untuk kita mengerti kenapa karya salibnya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Nah, kita lihat baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 17-20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Tuhan nggak bangkit, kita nggak punya pengharapan. Sia-sialah kepercayaan kita. Saudara, kita dan semua kita percaya, kita bangun iman percaya kita, dikatakan sia-sia karena fondasinya ada di kebangkitan Kristus. Dan kedemikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Nah, berikutnya lagi dikatakan 19-nya, jikalau kita hanya hidup ini dalam hidup ini saja, menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau Tuhan gak bangkit, pengharapan kita memang jadi sia-sia. Tetapi yang benar, nah saudara, ini yang saya ingin kita tenggelam di dalamnya. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagaimana sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, itulah pewahyuan yang harus kita terima, bahwa dasar daripada kemenangan kita, dasar daripada hidup kita yang penuh pengharapan, itu ada di dalam kebangkitan Kristus. Jadi musuh, kita tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya yang simpelnya, kehidupan yang sempurna itu menjadi hilang. Kesempatan untuk hidup yang sempurna, hidup yang baik, yang luar biasa itu menjadi hilang. Tapi digerus oleh maut atau dunia. Nah, sekarang ketika Yesus bangkit, dan Dia di hari sebelum Dia bangkit, Dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia mengambil kunci maut. Nah, saudara, kebangkitan itu benar-benar menjadi fondasi kita yang sekarang ini saudara dan saya bisa berharap. Kalau enggak kan sia-sia. Dari mana harapan kita? Kalau Tuhan sama-sama saja, artinya tidak bisa mengalahkan kematian, tidak bisa mengalahkan dosa, maut yang adalah musuh besar manusia, maka kita nggak punya dasar untuk berharap perkara yang besar. Nah, kita bisa bayangkan bahwa kalau kehidupan maut ataupun kuasa maut ini di dalam kesehariannya itu bicara bahwa dunia ini semuanya menuju kepada kematian, menuju kepada penurunan, semuanya fading away gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara bisa bayangin, kalau hidup yang tanpa ada pengecualian, tidak ada kebangkitan, maka kalau kita lihat misalnya seseorang, dia edukasinya rendah, maka dia nggak punya kesempatan untuk hidup yang luar biasa. Kalau mungkin keluarganya hari ini
di dalam kondisi yang kayaknya masalah ini, masalah itu, masalah ini, maka dalam kacamata dunia tidak ada dasar untuk dia berharap ada pemulihan atau keluarganya akan luar biasa. Atau yang seseorang yang di dalam keadaan financial problem, maka hitungan daripada hutang-hutangnya, bill-nya semuanya, dan juga mungkin yang sedang bergumul untuk mungkin punya pengharapan ke ekonomi yang lebih baik, dia ngelihat semua indikatornya, bank account-nya, tabungannya, semuanya nggak ada dasar untuk dia bisa mengalami hal yang luar biasa. Nah, semua itu adalah bagian daripada dunia. Tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian, dan dia katakan sudah selesai, maka semua hutang dibayar, maka segala kelemahan, segala keterbatasan kita, dia kalahkan, dia bayar, dia tebus. Dan itu menjadi fondasi yang menjadi dasar pengharapan kita. Sehingga kita sekarang boleh berharap, kalau saudara hari ini sedang dalam keadaan apapun, sedang dalam keadaan sakit, atau sedang dalam kondisi mungkin rumah tangga, ataupun hubungan saudara, pekerjaan, ataupun mungkin pelayanan, maka kita punya dasar untuk berharap karena Yesus telah bangkit. Dia nggak kalah dengan keadaan, dia tidak kalah dengan musuh dunia, ataupun akar dari segala kelemahan manusia, yaitu maut, dia telah menang. Dan kita yang percaya, kita beroleh dasar untuk berharap. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, kita harus berjalan dalam kehidupan ini dengan sukacita. Kita penuh dengan excitement. Karena apa? Dasar kita melihat bahwa dia telah menang. Jadi peperangan terhadap keadaan-keadaan kita, ada pribadi yang telah menang, Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah menang. Sehingga kita punya pengharapan, itu berdasar kepada solid ground, yaitu kemenangan yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut. Jadi hari ini saya ingin setiap kita, yang pertama, kalau kita ingin mengalami kehidupan berkenangan dalam kekristenan kita, hari-hari kita, terimalah pewahyuan bahwa Yesus telah bangkit dan dia yang telah mengalahkan segala keterbatasanmu. Jadi jangan melihat lagi bahwa, waduh tapi gimana keadaan. Saya tahu mungkin keadaannya sepertinya sulit. Ya, tapi hari ini adalah hari yang baru. Tuhan telah bangkit. Jadi kita punya dasar untuk berharap perkara yang luar biasa. Tuhan akan lakukan bagi kita. Bukan kuat gagah kita, tapi oleh rohnya. Nah, saudara dan teman-teman semua, inilah yang kita hari ini kita mau tenggelam di dalamnya, bahwa kita ingatkan diri kita, bahwa Yesus telah bangkit. Dan karena dia bangkit, maka pengharapan kita penuh arti. Pengharapan kita berdasar kepada kemenangannya di kayu salib. Jadi hari ini, biarlah kita hidup dalam penuh pengharapan. Apapun saat situasi kita punya pengharapan. Ada exception. Jadi saudara nggak bisa ngelihat keadaan saudara bahwa, wah kayaknya udah nggak mungkin lagi nih. Mestinya kalau melihat hitungan dunianya, saya udah mestinya nggak punya harapan. Tapi ada Kristus yang telah bangkit. Dia yang telah menyediakan bagi kita. Dan dia katakan sudah selesai. Dan saudara dan saya, kita punya dasar untuk berharap. Jadi itu sebabnya pengharapan kita dalam Kristus adalah pengharapan yang luar biasa. Dan jangan sia-siakan kehidupan yang penuh pengharapan ini dengan saudara berjalan di depan dalam keadaan saudara dengan penuh pengharapan. Amin. Haleluya. Nah yang kedua, saya mau mengajak kita semua melihat kepada yang kedua, poin yang kedua. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa yang kita mesti mengerti. God dwell in us. Karena dia telah mati dan dia bangkit, maka dia katakan ini yang kata-kata terakhirnya di saat-saat momen-momen terakhirnya, dan dikatakan kepada murid-muridnya. Dan kita mau berbahagia dengan pewahyuan ini. Yohanes 16 ayat 7 katakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika aku mati dan bangkit, ya kan, kembali ke Bapa. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia. Nah saudara, inilah yang kedua yang kita mesti mengerti, rahasia kebangkitan. Dan itu menjadi fondasi kita. Bahwa karena dia bangkit, maka dia mengirimkan rohnya diam dalam kita. Nah kita akan bicara ini panjang. Karena apa? Ini adalah fondasi. Nah kita lihat lagi di dalam satu ayat di 1 Korintus ayat 19. Nah ini adalah satu yang Tuhan mau ingatkan kita semua. Kata-katanya begini. Atau tidak tahukah kamu? Nah kalau kata-kata tidak tahukah kamu, artinya jangan-jangan kita nggak ngerti. Jangan-jangan kita nganggap sepele. Tapi ini Paulus katakan kepada jemaat Korintus. Dia khusus ingatkan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah
dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, saya ingin kita mengerti bahwa Alkitab ini, kata surat ini dikatakan ke Paulus kepada jemaat Korintus, karena banyak mungkin kita kehilangan makna, kita nggak jadi tahu-tahu gitu ya. Kita jadi di tengah-tengah keadaan tantangan dunia, kita jadi lupa bahwa dia telah bangkit dan dia yang berjanji kalau dia kembali ke surga, ke Bapa, maka dia akan mengirimkan rohnya diam di dalam kita. Nah, jadi Immanuel, Allah beserta kita, yang dulu zaman dulu Allah beserta kita bukan di dalam, tetapi di luar. Tiang awan, tiang api menyertai, memimpin, hamba-hambanya dipakai saja, diurapi. Tapi sekarang, dan Tuhan juga sesuai dengan janjinya, dia ingin diam dalam saudara dan saya. Jadi ini yang kita mesti sadarkan. Kita kadang-kadang, ya siapalah saya. No. Kita adalah bait Allah. Tuhan memilih tinggal dalam kita. Rohnya diam dalam kita. Tidak tahukah kamu? Jadi Tuhan ingin katakan pada siang hari ini, tidak tahukah kamu? Ayo, mari kita sama-sama sadar bahwa Tuhan diam dalam kita. Gini saudara. Mungkin saudara melihat luarnya sepertinya saya biasa-biasa atau apapun, tapi jangan lihat dalamnya. Ada Bapa di dalam saya. Saudara dan saya ada Bapa, ada Tuhan. Nah, jadi itu yang Tuhan ingin ingatkan kepada kita, bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, ini yang kita mestinya sadar dan ingatkan rahasia kebangkitan. Dengan itu, dia mengirimkan rohnya diam dalam kita. Nah, saya mau mengajak lagi kita lebih dalam lagi. Nah, ini ada satu ayat, perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Dikatakan Matius 13:44 ya. Perumpamaan ini saudara bisa baca di rumah lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ada harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya oleh sebab sukacitanya penuh. Dia excited banget dengan ini, berharga banget. Saking berharganya, ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara bisa bayangin. Karena begitu berharganya si harta itu di ladang, dia sampai menyembunyikannya kembali, dan dia saking bersukacitanya, dia rela menjual seluruh miliknya. Saudara, hari ini, mungkin kalau bayangannya adalah, kalau mungkin saudara punya mobil, punya rumah, punya apalah ya, harta, mungkin duit di account. Nah, saudara bisa bayangin, ini dia mengosongkan semuanya yang dia miliki. Jadi mobilnya, rumahnya, semua dia jual hanya demi memiliki ladang itu. Karena di dalam ladang itu ada harta yang terpendam. Nah, saudara, saya ingin kita mengerti. Ini adalah perumpamaan yang dalam sekali. Supaya kita menyadari nilai daripada hidup kita. Kadang-kadang kita menganggap sepele tentang kehidupan kita. Di tengah-tengah keadaan tantangan, kita malah menganggap kita sepertinya tidak berharga. Kita sepertinya nggak punya masa depan. Tapi hari ini adalah rahasia kebangkitan. Karena dia bangkit, dia mengirimkan rohnya diam dalam kita. Nah, saudara, ayat ini mengatakan, kalau saudara lihat di ayat 38-nya, ladang itu dikatakan adalah dunia. Jadi, bayangin aja, ada seseorang yang karena begitu berharga akan harta di dalam ladang itu, di dalam dunia, maka dia menanggalkan, menjual semuanya yang miliknya hanya untuk memiliki harta yang ada dalam dunia tadi. Nah, itulah Tuhan Yesus. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang beroleh percaya dan beroleh keselamatan. Nah, saudara, saya ingin saudara melihat bagaimana Bapa, Tuhan Yesus, rela Bapa, surga, rela bangkrut. Ya saudara, kalau lihat surga menguras semuanya, demi untuk Tuhan Yesus mati menebus dunia. Karena di dalam dunia itu ada saudara dan saya. Saudara, saya ingin saudara mengenal ini. Perumpamaan ini begitu dahsyatnya. Jadi Tuhan rela menjual semuanya untuk hanya demi mendapatkan saudara dan saya. Jadi saya ingin kita excited dan kita merasa hidup kita berharga. Siapa yang mau mati, mau menjual seluruh miliknya. Dan ini bicara miliknya bukan milik biasa-biasa. Surga, menguras semuanya, menanggalkan semuanya. Kita lihat lagi ayat berikut ini menggambarkan di dalam gambarannya bahwa betapa Tuhan ingin dia tinggal di dalam kita.
Nah, saya lihat Yohanes 14 ayat 16-17. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi saudara, betapa Tuhan ingin kita menyadari bahwa Dia bela-belain saudara dan saya adalah rumah termahal dari Tuhan. Jadi Tuhan mati menanggalkan semuanya demi hidup saudara dan saya. Sehingga kita bisa benar. Jadi kita lihat begini saudara. Filipi 2 ayat 5 ayat 7. Ya, ini gambarannya saudara. Surga Tuhan rela melepaskan semuanya demi saudara. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan mau, ini perasaanku loh. Ini pikiranku. Biar kita mengerti. Saya ingin kita hari ini dengan kebangkitan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita mengerti bahwa taruhlah perasaan dan pikiran yang terhadap dalam Kristus Yesus. Kita mengerti perasaan dan pikiran Tuhan Yesus. Apa yang Dia lakukan? Yang walaupun dalam rupa Allah, ya, dengan segala keberadaannya, kemampuan, kekuasaannya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini saudara lihat. Demi saudara dan saya, Dia menanggalkan semuanya. Surga rela bangkrut, mengirimkan anaknya yang paling berharga, anaknya yang tunggal. Demi saudara dan saya. Dikatakan lagi, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, saudara, saya ingin saudara mengerti bahwa Tuhan rela merelakan semuanya, menanggalkan semuanya. Demi hanya untuk bisa memiliki saudara dan saya. Jadi nggak main-main. Saudara dan saya adalah rumah termahal. Karena apa? Tuhan rela mengosongkan dirinya, mengorbankan dirinya demi menebus dunia yang di dalamnya ada saudara dan saya. Dan untuk apa saudara? Tadi dikatakan di ayat yang ke Yohanes tadi, hanya untuk Dia diam di dalam kita. Aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Hanya untuk Dia bisa tinggal dalam kita. Jadi kalau kita mengingat kebangkitan, dialah kita hari ini mengingat bahwa Dia merelakan, melakukan, Dia bangkit demi untuk mengambil hidup saudara dan saya menjadi rumahnya. Makanya dia kata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Karena apa? Tuhan rela menebus dunia dan di dalamnya ada saudara dan saya. Jadi saudara, hari ini saya ingin saudara excited dan menilai hidup saudara sebagai yang bernilai, yang berharga. Karena saudara adalah rumah kediaman Tuhan yang Dia lakukan dengan mengosongkan dirinya, merelakan dirinya, menjual segala harta miliknya, saudara. Keberadaannya, kemahakuasaannya, Dia rela mati di kayu salib. Mengosongkan dirinya supaya untuk dapat menebus, mengambil saudara dan memilih dan tinggal di dalam saudara dan saya. Jadi saudara, saya ingin kita melihat bagaimana Tuhan memilih saudara dan saya dan kita tenggelam di dalamnya. Saudara, biarlah ini yang mengingatkan kita, saya mengajak saudara bahwa Tuhan memilih saudara dan saya untuk Dia tinggal di dalamnya. Dan saudara, hari ini jangan saudara digoyahkan dengan segala keadaan saudara hari ini. Bahwa kayaknya saya kok ngalamin tantangan segala macam apapun. Tapi saudara, sadarilah bahwa Tuhan mati dan Dia telah menang bagi kita. Dan Dia memilih tinggal dalam saudara. Jadi hati saudara, tubuh saudara, kita semua, kita adalah bait Allah. Jadi itu semua terjadi karena kebangkitannya. Dia telah naik dan Dia mengutus Roh-Nya yang kudus diam dalam saudara dan saya dan menyertai kita selama-lamanya. Sehingga hidup kita nggak pernah sama lagi. Pengharapan yang tadi kita bicarakan di poin 1. Bagaimana pengharapan itu menjadi bagian saudara? Iya, karena ada di dalam saudara. Materainya ada dalam saudara. Dia yang menjadi sumber pengharapan ada dalam saudara. Jadi kita nggak bisa bilang nggak ada pengharapan. Pengharapan itu bukan sekedar ada dalam hidup saudara. Dia di dalam. Dia ada dan tinggal dalam saudara. Sehingga hidup saudara dan saya tidak pernah sama lagi. Kita memandang hidup ini dengan penuh pengharapan. Karena apa? Dia menyertai kita sampai kesudahannya.
Dia ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Dia yang telah mengosongkan diri, yang telah menanggalkan semuanya, semua miliknya, hanya untuk memiliki saudara, untuk dia tinggal dalam saudara dan saya. Biar hari ini, biar siang hari ini, kita semua tenggelam dalam pewahyuan ini, dan kita dikuatkan, diteguhkan, bahwa terima kasih Tuhan, Engkau telah mati bagiku, bangkit, dan Engkau telah mengirimkan Roh-Mu dalamku. Sehingga kekuasaan, segala keberadaan, janji-janji Bapa, semua kemampuan, segala keilahian ada di dalam kita. Jadi saudara, saya ingin saudara excited dan menilai saudara adalah ini harta yang terpendam, yang tadi kita bicarakan. Harta yang tak ternilai, yang sampai Tuhan bela-belain. Jangan lihat sekali-sekali kita menganggap diri kita biasa-biasa. Hidup kita berharga. Hidup kita penuh dengan potensi yang luar biasa. Untuk itu dia rela mati dan mengosongkan dirinya hanya untuk saudara dan saya. Hari ini, terimalah dia mengasihi saudara. Dia ingin tinggal dan bersama-sama dengan saudara. Dan saudara, kalau dikatakan kalau dia tinggal di dalam saudara dan saya, maka kalau saudara ada orang tinggal di rumah saudara, maka saudara kita bisa mengenal dia. Itu sebabnya Tuhan mau ada dalam kita, karena dia ingin kita mengenal dia, dan dia mengenal kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita bersyukur untuk hari ini, karena rahasianya dia singkapkan bagi kita. Dan hidup kita tidak pernah sama lagi, pengharapan ada pada kita, dan kita adalah bait Allah. Roh Allah ada diam dalam kita, Immanuel. Bukan di luar, tapi Immanuel, dia menyertai kita dimanapun apapun keadaan hari ini. Terimalah, dia menyertai dan dia turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita. Amin. Haleluya, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tapi biarlah hari ini setiap kita terima bahwa kita penuh pengharapan. Hidup kita penuh pengharapan karena Kristus telah bangkit. Bahwa hidup kita adalah bait Allah. Karena dia telah bangkit dan mengirimkan rohnya diam. Dia memilih, dia melakukan segalanya hanya untuk diam di dalam saudara dan saya. Bersyukurlah dan berjalanlah dalam kemenangan bersama Kristus. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini bagi setiap kami yang sudah mendengar dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang mewahyukan ini lebih jauh lagi. Engkau singkapkan biar kami tahu kami adalah bagian dari anak-anak-Mu yang mengerti sepenuhnya arti kebangkitan-Mu. Bahwa karena kebangkitan-Mu kami punya pengharapan. Kami bisa percaya, kami bisa berharap akan perkara-perkara luar biasa. Kami bukan biasa-biasa. Karena Engkau yang telah buka jalan. Engkau yang telah mengalahkan segala keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Dan olehnya kami masuk melangkah dengan percaya. Tuhan, Engkau sanggup. Engkau baik. Terima kasih untuk hari yang luar biasa, hari-hari di depan kami yang luar biasa. Dan kami bersyukur Roh-Mu diam dalam kami. Kami bersyukur bahwa kamilah bait-Mu Tuhan. Engkau rela mati, mengosongkan diri, menjual segalanya. Hanya untuk kami boleh memiliki Engkau. Hanya untuk Roh-Mu diam dalam kami. Terima kasih Roh Kudus. Kamilah bait-Mu. Berkaryalah, berkaryalah. Setiap apapun hari ini kami perkatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang melakukan segalanya. Engkau yang ada di dalam kami. Dan kami akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Karena Engkau di dalam kami. Hidup kami berharga. Ampuni kalau kami selama ini menganggap bahwa hidup kami biasa-biasa. Tapi hari ini kami menyadari, kami tahu bahwa hidup kami luar biasa. Kami bukan biasa-biasa. Karena ada Kristus. Karena Engkau ada dalam kami. Roh-Mu yang membedakan kami. Bukan karena kuat gagah kami, apapun keberadaan kami, tapi karena Roh-Mu di dalam kami. That makes the difference. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh berjalan dalam hidup ini dalam kemenangan, hari lepas hari, karena kami tahu kebangkitan-Mu memberi pengharapan, dan Roh-Mu diam dalam kami. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan, sebelum kita tutup dengan doa berkat, kita mungkin dengar pengumuman sebentar untuk hal-hal dari pengurus, sebelum kita nanti akhiri dengan doa berkat. Tuhan berkati semuanya, luar biasa.
Amin. Terima kasih Pak Vincent. Luar biasa, Tuhan memberkati Pak Vincent. Maju terus Pak dalam Amin. pelayanannya. Amin. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita mau siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Kita berdoa dulu, kita siapkan beri yang terbaik. Allah Bapa kami yang di surga, pada siang hari ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu. Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan yang digerakkan oleh Roh Kudus-Mu, itulah yang kami berikan pada siang hari ini. Karena apa yang kami punya semua adalah daripada-Mu. Biarlah kemurahan-Mu Tuhan terus ada dalam hidup kami, dan kami tetap terus menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami siap memberi dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Amin. Ada pengumuman? Boleh di-share, Ko Martin? Oke, pengumumannya untuk hari ini di tanggal 28 Mei, hari Jumat, di layar boleh terlihat ada laporan kas dan PIC Diakonia. Untuk laporan kas kita per 21 Mei itu ada 12 juta. Lalu untuk laporan diakonianya per 21 Mei ada 697 ribuan. Bagi karyawan MNC yang ikut persekutuan doa hari ini, mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mau memberikan persembahan melalui rekening bank untuk persembahan diakonia, boleh ditransfer ke rekening MNC Bank terlampir di screen, dan juga mungkin bisa menghubungi Ibu Kristina dan Ibu Winda. Boleh lanjut? Siang hari ini kita akan memberikan persembahan lewat aplikasi Spin kita, MNC Group. Boleh di capture untuk barcode yang ada di layar, dan kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu, Yesus. Bapa, kami percaya kami telah menjadi ciptaan yang baru. Terus ingatkan kami bahwa kami adalah rumah-Mu, dan kami telah dijadikan ciptaan yang baru untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pak Vincent boleh dilanjutkan dengan doa syafaat dan doa berkat. Terima kasih Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi kami senantiasa. Terima kasih untuk pewahyuan, terima kasih untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuliakan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah perusahaan kami, MNC Group. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua pengurus PD MNC Center yang Tuhan dengan jerih lelah terus membawa kami dalam program-program dan rencana, dan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam program-program dan juga berbersamaan kami ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pengurus yang ada, berkati dalam hikmat, dalam kekuatan, dalam refleksi. Kami juga berdoa bagi live channel, Tuhan berkati, Tuhan senantiasa menjadi berkat bagi bangsa ini,
beri hikmat marifat bagi Ibu Glena dan juga tim yang ada. Terus Tuhan bawa mereka berkarya dan boleh menjangkau sebanyak-banyaknya bagi kemuliaan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami di MNC Group. Tuhan kami berdoa bagi hamba-Mu Pak Haritanu dan juga keluarga, Tuhan berkati, dan seluruh anak-anak Tuhan, Bu Jessica Tanu, Sudijo, Tuhan berkati, Tuhan berkati, beri hikmat terus Tuhan dalam memimpin, dan juga anak-anak semua, dalam Ibu Liliana, Tuhan berkati dalam memimpin perusahaan ini, dalam segala aktivitas, dalam segala visi yang daripada-Mu Tuhan. Masuk keluar mereka diberkati, di dalam perlindungan Tuhan, anak cucu diberkati, semua orang tua Tuhan diberkati. Dan kami juga berdoa bagi seluruh jajaran BOD, pimpinan di grup MNC Group ini, Tuhan beri hikmat. Anak-anak-Mu yang ada di dalam Roro yang ada, Tuhan beri kekuatan, beri hikmat untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk setiap terobosan, setiap hal-hal baru yang Kau berikan bagi kami di MNC Group dan semua divisi bisnis unit yang ada, Tuhan. Berkati Tuhan segala apapun yang sedang dikerjakan hari ini, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati di dalamnya. Terima kasih untuk media kami, finance kami, Tuhan berkati juga untuk lifestyle, entertainment, dan hospitality kami, Tuhan. Division kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, semuanya baik, semuanya luar biasa, dan Tuhan kami minta perlindungan Tuhan atas setiap karyawan dan keluarga. Jauhkan dari mara bahaya, petaka, cilaka, virus corona, kami tolak, patahkan dalam nama Yesus. Juga bagi bangsa kami halaukan, darah Yesus basuh. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan. Diberkati dan Tuhan saat ini yang sedang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan baik. Tuhan berkati seluruh kawasan yang ada di MNC Group, seluruh kantor, semua office, anak-anak-Mu Tuhan pakai, jadi alat berkat-Mu, kami boleh berkarya, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati iman kami, biar iman kami naik. Dan bila Tuhan hari ini Tuhan lewat pesan yang Kau berikan, hidup kami penuh pengharapan. Kami menyadari bahwa kami berharga di mata-Mu. Roh-Mu diam di dalam kami, dan itu hal yang luar biasa dalam kehidupan kami, yang membedakan, yang membuat kami bisa mengalami dan melakukan dan memberi dampak yang jadi berkat, jadi garam dan terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami Tuhan, berkati juga bangsa negara kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk PDMNC Center siang hari ini, dan berkati pimpin terus dalam minggu-minggu di depan. Kau pakai hamba-hamba untuk berbicara, dan juga semua kami untuk senantiasa meninggikan nama Tuhan di tengah-tengah perusahaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dan kami bersyukur kami akan masuki weekend kami yang melayani, apapun yang kami kerjakan Tuhan pimpin dalam nama Yesus. Dan kami mau terima berkat-Mu siang hari ini, kami angkat hati dan pikiran kami dan tangan kami di depan. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan oleh Roh yang Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya kita semua. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua, luar biasa. Have a nice weekend, luar biasa. Thank you Bu Inga dan tim semua, Pak Kris, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Vincent. Makasih Pak. Selalu diberkati dalam pelayanannya, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menghadiri persekutuan doa PDMNC Center. Selamat siang, God bless you all. Selamat siang, Tuhan berkati. God bless.